Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini bertujuan membuat video untuk menceritakan kembali kisah ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Sebelumnya perkenalkan, di sebelah kanan ada Wafi Pratama sebagai pencerita dari judul buku pertama, lalu ada Farid sebagai pencerita judul pertama juga, lalu ada Gevina sebagai pencerita judul buku kedua, dan saya Nazu Amalia sebagai pencerita buku ketiga. 1, 2, 3, selamat menyaksikan. Dukuh Paruk adalah sebuah desa yang terletak di pendudukan yang sangat terpencil, yang jauh dari manusia modern. Di desa yang kering kerontang terdapat penduduk yang mempercayai bahwa mereka keturunan dari Ki Seca Mengala, seorang brumocah yang dianggap sebagai nenek moyang mereka. Serintil merupakan anak yatim piatu sejak kecil. Serintil hidup bersama kakek dan neneknya. Serintil juga mempunyai teman, yaitu Rasus, Warta, Darsun ketiga. Temannya senang sekali melihat Serintil menari bak ronggeng. Meskipun Serintil masih kecil, dia sangat mahir menari kemanapun. Kemampuan Serintil menari diketahui kakeknya, dan ia menyampaikan ke Kertareja, seorang dukuh ronggeng. Pada saat itu, Serintil masih berusia 11 tahun, merupakan peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh penduduk Dukuh Paruk. Kemampuan menari Serintil menghidupkan kembali tradisi yang selama ini hilang. Sebagai adat Dukuh Paruk, untuk menjadi ronggeng Serintil harus melewati tahap-tahap yang tidak mudah. Serintil harus diserahkan kepada dukuh ronggeng karena ia harus mendapatkan perawatan khusus. Serintil juga harus dimandikan di depan makam Ki Seca Mengala, dan terakhir proses buka kelambu. Proses ini Serintil harus menyerahkan keperawanannya kepada laki manapun yang mampu memenuhi syarat yang ditentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Lintang Kemukus Dini Hari. Setelah menjadi ronggeng terkenal, Serintil semakin terjebak dalam kehidupan dunia hiburan yang glamor, tetapi penuh kesepian dan kehampaan. Ia tetap merindukan cinta sejati dari Rasus, pemuda yang dulu sangat dekat dengannya. Namun Rasus telah memilih jalannya sendiri sebagai tentara, meninggalkan Dukuh Paruk dan mencoba menjauh dari kehidupan lamanya. Sementara itu, situasi politik di Indonesia semakin memanas. Partai Komunis Indonesia mulai merasuk ke desa-desa termasuk Dukuh Paruk. Serintil yang hanya hidup sebagai ronggeng tersesat dalam pusaran politik tanpa sepenuhnya memahami konsekuensinya. Ia dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebagai alat propaganda karena ketenarannya dianggap dapat menarik dukungan masyarakat desa. Rasus yang bertugas di militer melihat perubahan di Dukuh Paruk dengan perasaan khawatir. Ia merasa bertentangan antara tugas sebagai tentara yang harus menjaga keamanan negara dan perasaan cintanya kepada Serintil. Namun cinta mereka semakin sulit terwujud karena perbedaan jalan hidupnya semakin lebar. Puncak konflik terjadi ketika gerakan politik yang mendukung komunisme mulai diberangus oleh pemerintah. Dukuh Paruk menjadi sasaran pembersihan dan Serintil yang dianggap berhubungan dengan kelompok itu mengalami penderitaan. Ia dianggap disiksa dan kehilangan semua yang pernah dimilikinya, termasuk kebanggaannya sebagai ronggeng. Buku kedua ini menggambarkan betapa kerasnya kehidupan di tengah perubahan sosial politik yang tak bisa dihindari. Serintil akhirnya menyadari bahwa dunia ronggeng yang selama ini dianggap sebagai jalan kebebasannya justru menjebak dalam nasib yang tragis. Sekian, terima kasih. Setelah melewati berbagai macam cobaan, kini Serintil kembali ke Dukuh Paruk. Namun, kampung halaman yang dulu ia kenal ternyata telah berubah drastis. Kekeringan panjang telah melanda desa tersebut dan mengeringkan sumber mata air, ladang menjadi tandus, dan warga hidup dengan kesulitan. Kehidupan yang tadinya penuh warna kini berubah menjadi sirna.
Serintil yang berharap akan menemukan kebahagiaan dan kedamaian justru dihadapkan pada kenyataan yang pahit. Harapan baru sempat muncul ketika seorang lelaki bernama Bajus membelikannya rumah. Bajus yang tampan dan kaya raya menjanjikan kehidupan yang sangat baik kepada Serintil. Namun harapan itu sirna ketika Serintil mengetahui niat buruk Bajus. Bajus ingin memanfaatkan kecantikan Serintil untuk kepentingan pribadinya. Kekecewaan mendalam dirasakan oleh Serintil. Harapannya untuk menemukan kebahagiaan dan hidup bersama Bajus seketika sirna. Di tengah keputusasaan, Serintil harus berjuang untuk bertahan hidup. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kehidupan di Dukuh Paruk semakin sulit, namun Serintil tidak menyerah. Ia berusaha membantu warga desa yang lain untuk bertahan hidup di tengah kesulitan. Sementara itu, Bajus semakin memperlihatkan sifat buruknya, yaitu sifat yang licik dan juga ambisius. Ia berusaha menguasai Dukuh Paruk dan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Serintil yang mengetahui itu ingin menghancurkan rencana jahat Bajus dan ingin menghentikannya. Konflik semakin memuncak ketika Bajus berusaha untuk menyingkirkan Serintil. Namun Serintil tidak tinggal diam. Dia berhasil menggagalkan rencana Bajus yang jahat. Akhir kisah dari buku ketiga ini, yakni Jentera Biang Lala, memberikan gambaran tentang bagaimana Serintil menghadapi kenyataan hidup dan menemukan kedamaian dan kekuatan dalam dirinya. Meskipun mengalami banyak kesulitan, Serintil tetap tegar dan kuat, juga tidak kehilangan harapan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta, benda, ataupun kedudukan, namun pada hubungan yang tulus dengan orang-orang di sekitarnya. Dukuh Paruk yang pernah dilanda kekeringan kini mulai bangkit kembali. Warga desa bersatu padu untuk menghidupkan kembali kehidupan di sana. Serintil sebagai sosok yang dihormati berperan penting dalam memulihkan masyarakat dan juga semangat dari desa Dukuh Paruk tersebut. Mungkin cukup sekian cerita yang bisa saya sampaikan dari judul buku ketiga, yakni Jentera Biang Lala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Sekian video dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.